Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di hari Jumat, sebab di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, bertebaran dengan banyaknya pelipatan-pelipatan pahala dibanding hari-hari biasa. Pada hari ini pemirsa, saya ingin bernostalgia pada saat dulu saya remaja. Saya pernah nemuin itu atas izin Allah pohon pete yang bisa bicara. Ya kan? Emangnya nonton film kartun doang? Sendok bisa ngomong, piring bisa ngomong. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang sedekah di hari Jumat ini kepada Anda semua tentang pohon pete yang bisa bicara. Siapkan Al-Quran Anda semua, kita tasmi bersama Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka segala berkah dan rahmat buat kita semua. Istami'u la'allakum turhamun. Dengarkan Al-Quran supaya kalian semua, kata Allah, mempunyai atau memiliki atau mendapatkan rahmat. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Masya Allah pemirsa ya, adem dengarnya Syekh Muhammad. Insya Allah nanti saya akan umumkan via layar kaca wisata Antv. Dan insya Allah saya bersama Syekh Muhammad akan mengadakan tasmi 30 juz. Satu hari 1 juz di Darul Quran langsung untuk menyambut kedatangan santri-santri baru, yakni anak-anak Anda semua untuk tahun ajaran 2012-2013. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai menerima pendaftaran murid baru santri-santri Darul Quran. Dan untuk mengawali itu semua, Syekh Muhammad dan saya atas izin Allah, insya Allah akan mengadakan khataman Quran setiap hari 1 juz, tasmi, dan Anda yang bisa mengikuti langsung di Darul Quran punya pesantren bersama santri-santri akan mendapatkan ijazah. Di dunia tasmi, ya, ada yang namanya ijazah. Jadi ijazah Anda mendengar Quran itu ada sanadnya, sambung sampai Rasulullah SAW. Setiap hari 1 juz bersama para santri Darul Quran. Tunggu tanggal mainnya di layar kaca Antv akan diumumkan informasinya. Baik, pemirsa, saudara-saudara yang tidak percaya bahwa ada pohon pete yang bisa bicara. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini bisa bicara. Cuman ada yang ketemu langsung, ada yang enggak, iya kan? Sedangkan kulit kita ini, nih pemirsa, tolong ya, pegang kulit Anda semua, pegang. Tidak ada satupun yang bikin dosa tanpa membawa kulit kan? Nah, kulit kita ini aja akan bicara sama kita. Cuman ada yang mengerti kulit itu bicara, ada yang tidak. Ada yang memahami kulit itu bicara, ada yang tidak. Hati saja ketika dia disiramin terus dengan kebaikan, maka hati itu juga akan bisa bicara. Cuman ada yang bisa mendengar suara hatinya, dan ada yang sudah budak, tuli, dia tidak mampu mendengar suara hatinya, lalu dia berbuat dosa terus. Nah, kita lihat dalilnya ya. Nah, saya punya senjata nih pemirsa. Kalau ngajar ya di Antv, senjata saya ini deh. Model, nah, spidol ya. Saya sudah tulisin pemirsa buat Anda semua, ini dalilnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ini ada di surah Fussilat ya. Surah Fussilat ayat 21.
Ini bercerita tentang kulit-kulit saudara semua yang bersaksi. Tidak ada satupun di antara kita, ya seperti saya bilang tadi, yang berbuat baik dan berbuat dosa tanpa menyertakan kulit. Nah, kulit ini nanti akan bicara. Ketika kulit itu bicara, bersaksi, kalau yang baik-baik bagus. Kalau bersaksi yang jelek-jelek nih, nah kita protes tuh kalau mereka semua, kulit, begitu kita bilang, wa qalu li juludihim, kulit, lima syahidtum alaina, kenapa sih kamu bersaksi kepada kami? Qalu, kulit-kulit itu menjawab, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang telah menciptakan kalian semua pertama kali dulu. Wa ilaihi turja'un. Kalian tuh nggak tahu, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan di dalam urusan hari Jumat ini kita bicara tentang sedekah. Kita bicara tentang sedekah. Mirsa, saya banyak sekali dapat keajaiban-keajaiban sedekah dan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan tentang sedekah. Salah satunya yang saya akan ceritakan pada pagi hari ini, peristiwa istimewa ketika saya dulu remaja. Saya pernah ketemu langsung satu peristiwa di mana satu pohon pete, pohon pete bisa bicara. Betul pemirsa, saya nggak bohong. Ini terjadinya di satu desa di Pandeglang, ya, tempat saya punya saudara jauh ya. Jadi saya punya nenek, punya murid, itu dia. Bingung kan? Saya punya nenek, punya murid, gimana tuh? Ya pokoknya terima aja lah, pokoknya cerita ntar nih abis ini nih ya. Abis segmen yang berikut ini kita akan bicara tentang pohon pete yang bisa bicara. Kaitannya dengan sedekah. Di dunia sedekah, kita memahami satu hadis. Ini sudah lihat? Sudah bisa diikuti? Kita coba ngaji dulu sebentar ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ini dalil tentang kulit bicara. Tentang kulit kita bicara. Baik, nanti kita akan bicara setelah segmen ini tentang satu hadis di mana kita akan disayang oleh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Gimana caranya? Setelah yang satu ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat setia di Wisata Tian TV, terima kasih buat yang sudah memfollow Twitter kami di @yusuf_mansur dan di Facebook kami Yusuf Mansur, atau di email wisata@yahoo.com. Terima kasih pemirsa semua, insya Allah semua sedang saya kumpulin. Mungkin bulan-bulan besok kali ya kita mulai bicara apa yang saudara kirimkan di Twitter, Facebook, atau di website wisata.com. Saudara-saudara, sebenarnya ya di luar tubuh kita ini, langit, bumi, ya, penghuni-penghuni sungai, laut, penghuni-penghuni tanah, ya, bahkan sebenarnya semua sel-sel di dalam tubuh kita ini ramai membicarakan apa yang kita kerjakan. Hanya kita memang tidak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dianugerahkan seperti saya gitu tentang pohon pete yang bicara. Maaf ya, sombong dikit namanya ngajar. Kecuali saudara diperlihatkan ikan-ikan yang bicara, saudara pasti akan mendengar gitu ketika ada orang yang bla bla bla, lalu si ikan-ikan itu bicara, ya kan? Anda tahu kan cerita tentang Nabi Yunus, ya? Ramai ikan-ikan itu berbicara tentang Nabi Yunus. Ada orang yang mendengar, lalu dia bisa mendengar bahwa ikan-ikan itu bicara tentang Nabi Yunus. Nah, seluruh dunia ini dengan segala isinya ramai membicarakan tentang apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lihat pemirsa, Ar-Rahimuna, lihat ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard
irhamu man fil ard, nah, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih, yang suka memberi, yang sering berbagi, yarhamuhumur rahman, akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Boy. Jadi kekasih Allah kalau Anda semua mencintai sedekah. Nah, saya sering ditanya ya, kenapa sih sedekah bisa begini dan begitu? Yang nggak punya anak jadi punya anak, yang belum menikah menikah, yang belum pergi ke Mekah, nah insya Allah ente bisa pergi ke Mekah. Nanti insya Allah tuh doa supaya bisa berangkat sama aneh, sama rombongan kru-kru Antv bulan Maret tahun 2012 insya Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita kalau sedekah dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, ya udah dicintai sama Allah, urusan ente kelar, itu dia rahasianya. Oke, saya gambarin dikit ya. Saya gambarin dikit. Nah, orang-orang yang kemudian mencintai sedekah, dia akan penuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang salah nggak gambarnya? Coba lihat gambarnya. Salah nggak? Posisi Allah masih di bawah ya nggak? Kita ulangi deh. Malum dah ya, bukan Fatino Sidin. Ya. Ini salah nih gambarnya. Begini modelnya. Nih, orang yang mencintai sedekah, gitu, dia akan dicintai Allah. Ini baru bener nih gambarnya. Allah masih di bawah ya nggak? Orang yang mencintai sedekah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan segala apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Allah akan nolong juga apa yang menjadi persoalan dia. Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat dia. Sebab apa? Allah mencintai dia. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahkan bukan itu saja pemirsa. Disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan saudara ikuti ini. Irhamu, ayo. Irhamu man fil ard, man fil ard yarhamukum, yarhamukum. Nih, lihat, yarhamukum man fis sama, man fis sama. Sayangi mereka-mereka yang ada di bumi, maka kalian niscaya akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Jadi bukan cuma Allah yang senang, tapi juga penghuni langit dan senang. Penghuni langit dah senang sama dia. Bahkan saya mengatakan bahwa penghuni bumi pun senang. Buktinya apa? Nih, buktinya. Pohon pete bisa bicara. Saya ngelihat banget loh pemirsa ini. Ngelihat betul pohon petenya dan saya makan tuh pete. Jadi adalah seorang murid dari nenek saya, ya, namanya Ibu Haja Eti. Nah, Ibu Haja Eti ini dia sangat mencintai sedekah. Very love about giving, ya. Mencintai betul sedekah. Gini ya, kita kan kalau makan mikirnya perut kita doang tuh sama anak kita kan. Yang kita tanya, mau makan apa lo? Nggak pernah kita tanya tetangga. Tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ntar malam mau makan apa? Tumben nih nanya, emang mau beliin? Enggak, survei aja. Mau nanya doang. Yang enggak lah, saya beliin. Maunya apa ntar malam? Iya nih, anak saya lagi pengen apa ya? Pengen ayam penyetnya Ustaz Yusuf Mansur. Promo dikit nih. Kita kan buka warung penyet nih di Jogja ya, di Jalan Gejayaan. Wah, promosi banget di Antv. Kalau mau penyet beres, ntar aneh beliin. Nah, kita jarang begitu. Yang kita tanya anak kita melulu, lu mau makan apa? Kita tanya bini kita terus, mau makan apa? Kita jarang nanya tetangga kita. Kita sering periksa dapur kita, makanannya habis. Kita jarang ngeliat dapurnya orang lain. Beda dengan Mak Haji Eti. Ini nih Mak Haji Eti nih, Masya Allah. Dia punya rumah ya. Dia punya rumah ini. Nggak pernah sepi dari sedekah. Dia selalu memperhatikan rumah-rumah yang lain. Jadi asal dia masak, dia penuhi juga masakan-masakan tetangga kanan dan kirinya. Hingga kemudian dia yang tinggal di daerah Jembatan 5 pindah ke daerah Baros di Pandeglang. Nah, kisah ini terjadi di Baros Pandeglang. Tapi saya akan cerita setelah yang satu ini.
Alhamdulillah pemirsa, makasih ya masih bersama saya di Wisata Antv. Dan bisa lihat Mak Haji Eti ini punya rumah. Dia dulu tinggal di Jembatan 5 ya. Kalau pemirsa ke daerah Jembatan 5 itu dari arah Roxy ya. Roxy ke arah stasiun kota. Stasiun kota itu ada nama jalan, namanya Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Muhammad Mansur. Saya alhamdulillah lahir di rumahnya beliau. Saya lahir di rumah beliau, salah satu muridnya adalah Kiai Nur Ali tuh, yang ada di At-Taqwa Bekasi. Terus Mu'alim Safi Azami yang kemarin baru saja meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Dan Kiai Haji Khair Afandi juga, ya, banyaklah. Nah, Mak Haji Eti ini adalah murid dari anaknya dia. Jadi Kiai Haji Muhammad Mansur ini punya murid, punya anak namanya Haja Iyo. Ya, atau yang dikenal dengan Guru Haja Iyo. Nah, Guru Haja Iyo ini punya murid namanya Mak Haji Eti. Nah, dia inilah yang istimewa. Dia ini pedagang manisan kepala, manisan kelapa. Zaman dulu kan ada kelapa loh. Kelapa apa kepala ya? Manisan kelapa. Jadi kelapa dimanisin. Nah, Mak Haji Eti ini dagang manisan kelapa. Dia kalau dagang tuh 2 plastik pemirsa, 2 plastik. 1 plastik itu buat dagang, 1 plastik itu buat Allah. Beda nama kita. Kita paling cuma 2,5% ya nggak? Paling top kita 10%. Memang enggak. Itu kayak begini loh. Kayak ente punya 2 toko, 1 toko buat Allah, 1 toko buat ente. Kayak ente punya 2 angkot, angkot 1 buat Allah, angkot 1 buat ente. Itu kayak ente kerja 1 bulan buat ente, 1 bulan buat Allah, 1 bulan buat ente, 1 bulan buat Allah. Bisa nggak tuh? Nggak mungkin dah. Kadang-kadang hari begini 2,5%-nya banyak yang protes. Nah ini pemirsa, si Mak Haji Eti ini almarhumah, dia pindah ke Baros. Tradisi dia memberi makan tetangga kanan dan kiri itu terjadi lagi di Baros. Nah, di Baros itu ada 1 pohon pete. Pohon pete gimana gambarnya pemirsa? Nah, gini deh, anggap aja ini pohon pete deh. Ini pohon pete. Nah, pohon pete ini bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Tidak pernah berbuah, bertahun-tahun. Berganti pemilik itu ya tidak sanggup membuat pohon pete ini berbuah. Tapi ketika Mak Haji Eti ya menjadi penghuni baru rumah tersebut, beberapa waktu kemudian, ya kira-kira 3-4 bulan kemudian, subhanallah, alhamdulillah, pohon pete ini berbuah. Ketika pohon pete ini kemudian berbuah, orang-orang kampung ramai berbicara di Baros Pandeglang tersebut. Subhanallah, pohon pete itu berbuah. Lalu cerita ini kemudian bergulir, masyarakat bilang kemudian akhirnya, Masya Allah ya, pohon pete aja bisa ngomong gitu. Nih, kata masyarakat, pohon pete aja bisa ngomong. Maksudnya ngomong tuh gimana Ustaz? Apakah ngomong bapak-bapak gitu? Ya enggak lah. Emangnya dunianya udah syirik apa? Pohon bisa ngomong? Enggak. Maksudnya itu, ini pohon tadi nggak berbuah. Tadinya tidak berbuah. Jadi berbuah. Kenapa? Karena rumahnya dihuni sama orang yang rajin bersedekah. Karena pohon pete ini berbuah, itulah orang-orang kampung bilang, pohon pete aja bisa ngomong. Betapa bedanya diisi sama orang yang rajin sedekah sama diisi sama orang yang tidak rajin sedekah. Pohon mangga yang di depan rumah ranu buahnya ya kan. Nah, itu kan juga menunjukkan insya Allah orang-orang rumahnya itu sering bersedekah. Masya Allah. Pemirsa, kita berdoa yuk. Mudah-mudahan hari Jumat ini saudara bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, periksa tetangga kanan dan kiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara untuk memberi kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal alamin, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalal wal Ikram. Jika ada di antara hamba-hambamu yang melihat tayangan ini, lalu kemudian bergerak keluar bersedekah, sedangkan dia punya hajat dan punya persoalan hidup, maka tolonglah dia ya Allah. Kau turunkan rahmat-Mu, Kau turunkan pertolongan-Mu, dan Kau bagi ampunan kepada mereka semua yang bersedekah di hari ini, di hari-hari yang telah lewat, dan di hari-hari yang akan datang.
Ya Rahman, mudah-mudahan istajib doa anak, kabulkan doa kami. Yang punya hutang, lunasin hutang. Yang belum punya anak, kasih dia anak turunan. Yang belum punya jodoh, kasih jodoh yang saleh-saleh. Jika dia bangkrut, dia akan kembali ya Allah. Jika dia zalim, engkau bikin dia menjadi saleh. Jika dia pendek umur, engkau bikin dia jadi panjang umurnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetaplah bersama kami di Wisata TTT besok pagi. Sabtu libur ya. Senin. Masih bersama saya Muhammad ngajinya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.